Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Heri Widodo, dalam pembahasan tentang saham syariah. Pada kesempatan yang kemarin, kita telah mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan saham. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi, saham ini selain ada keuntungan, ada risiko-risiko yang harus kita tanggung. Orang sering berkata, keuntungan yang besar datang dari risiko yang besar. Tidak persis seperti itu. Nanti akan coba kita pelajari apa saja risiko yang harus kita tanggung dalam bisnis saham. Baik, kita coba bahas satu persatu. Jadi risiko di saham itu yang pertama adalah capital loss. Artinya begini, kerugian karena penurunan harga saham. Misalnya, pada saat awal hari ini kita beli saham di harga Rp500. Ternyata seminggu kemudian harganya turun menjadi Rp400. Nah, dari situ kita sudah menanggung potensi kerugian sebesar Rp100. Nah, apabila kita menjualnya pada saat posisi turun tersebut, maka kita merealisasikan kerugian kita. Jadi kerugian kita adalah Rp100 dibagi Rp500 kali 100%, kira-kira seperti itu. Selama saham itu kita pegang, belum kita jual, berarti kita masih belum mengalami kerugian yang sesungguhnya, hanya berupa potensi kerugian, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah resiko dari suspensi perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Jadi apabila perusahaan itu melakukan sebuah kesalahan, maka nanti Bursa Efek akan melakukan tindakan tergantung pelanggaran yang dilakukan. Jadi dilarang diperjualbelikan saham yang sudah listing ini selama beberapa waktu, tergantung dari pihak perusahaannya, apakah memperbaiki kesalahan-kesalahannya atau tidak. Selama perusahaan itu memperbaiki diri, terus kesalahan-kesalahan yang dicoba dieliminir, maka suspensi itu akan ditarik nanti. Jadi boleh diperdagangkan kembali. Jadi suspensi itu bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa lebih lama. Biasanya apabila pelanggaran itu ringan, pelanggaran yang pertama itu diberikan suspensi 1 hari, kemudian besoknya sudah bisa diperdagangkan kembali di Bursa Efek Indonesia. Tapi makin berat pelanggaran, maka suspensi itu akan makin lama, bisa tahunan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih perusahaan yang taat aturan di sini. Nah, yang ketiga adalah resiko delisting. Artinya kalau dulu perusahaan itu terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan, maka dia akan dikeluarkan dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, sehingga delisting, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir, ini yang paling berat. Jadi bukan hanya delisting, tapi dia bisa saja memang perusahaan itu bangkrut, sehingga memang perusahaannya tidak ada. Akhirnya apa? Likuidasi. Nah, kalau kita beli saham perusahaan yang model seperti ini, maka uang kita ya menguap, langsung hilang. Karena apa? Karena perusahaannya memang sudah tidak ada. Itu adalah beberapa resiko dari bisnis saham. Pinter-pinter kita memilih perusahaan yang tidak akan tersangkut resiko seperti ini, kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya untuk meminimais resiko? Nah, kita gunakan pengelolaan resiko. Jadi bagaimana manajemen yang kita terapkan terhadap bisnis saham ini? Semua yang ada di bursa itu tidak bisa kita
kendalikan, kenaikan harga, kemudian laba perusahaan, kemudian eh, volume transaksi perharinya, kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Karena itu kita harus pintar-pintar. Perusahaan apa yang kita beli, yang kita pilih, itu kita yang bisa melakukannya. Itu kita yang bisa mengendalikannya. Terserah kita mau beli atau tidak. Kemudian kita belinya mau 1 lot boleh, mau 10 lot boleh, 1000 lot juga boleh. Itu kita yang menentukan, kita yang mengendalikan. Jadi kalau misalnya kita mampu mengendalikan diri, dalam hal ini mengendalikan psikologi kita, mengendalikan mental kita, mengendalikan sifat-sifat keserakahan kita, kita akan selamat di bursa. Dan berakhir dengan pertama profit, yang kedua adalah keberkahan. Yang sering terjadi di bursa itu adalah orang yang baru, pemula, belum punya ilmu yang cukup, dia langsung masuk ke pasar, tidak punya mentor, nggak ada gurunya. Orang ngomong beli A, dia beli. Orang ngomong beli B, beli. Akhirnya dia masuk tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan follower. Nah akhirnya kalau harga saham naik, ya alhamdulillah dia seneng. Nah problemnya kalau harga turun dan belinya dia misalnya 1000 lot, waduh kerugiannya langsung banyak. Dia kapok, dia berhenti, terus bilang saham itu tidak baik, untung-untungan. Padahal sebenarnya yang tidak melakukan hal yang kurang pas itu iya pelakunya. Kalau sahamnya sendiri nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang ini sebenarnya instrumen investasi, bukan sebuah permainan atau game. Enggak, ini adalah investasi yang memang harus punya ilmu. Kita harus belajar. Jadi ada petikan baik, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah sama gelap gulita dengan cahaya. Jadi memang orang yang punya pengetahuan itu berbeda dengan yang tidak punya pengetahuan. Begitu juga di saham, sama persis. Jadi bagaimana cara kita memilih saham, terus bagaimana cara kita nanti menjual ketika sudah untung. Apakah perusahaan itu nanti akan memberikan keuntungan kita apabila kita beli sahamnya? Itu butuh pengetahuan, butuh pembelajaran, butuh pengalaman. Jadi tidak tiba-tiba kita lihat teman kita untung di saham terus kita ikut-ikutan masuk di saham, kita jual aset kita belikan perusahaan, ternyata harganya jatuh. Kenapa? Karena kita sudah pengen cepet kaya nih. Oh teman kita sukses, kita langsung sukses. Padahal kita nggak tahu perjuangan yang dilakukan oleh teman kita. Bisa jadi dia rugi banyak zaman dulunya, berdarah-darah sebelum dia seperti sekarang. Jadi mereka ini juga berproses awalnya sampai sehebat sekarang. Jadi bukan tiba-tiba. Sementara kalau kita orang baru terus mau tiba-tiba seperti mereka, ya nggak bisa. Kenapa? Karena keahliannya kan beda, jam terbangnya beda, terus pengalamannya juga berbeda. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah upgrade kita, investasikan ilmu itu pada diri kita. Nah di sini petikannya adalah knowledge is power, pepatah yang sangat baik. Nah pada ayat yang lain juga dijelaskan hal seperti itu. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Persis sama. Jadi memang belajar ini memang dibutuhkan, bukan hanya di saham sebenarnya, tapi di segala aspek kehidupan kita. Belajar, dan belajar sehingga kita mendapat ilmu, dan mendapat ilmu. Semakin banyak wawasan kita, semakin luas. Nah, dari resiko-resiko tadi kita bisa meminimais dengan menerapkan beberapa hal. Saya anggap ini sabuk pengaman biar kita bisa selamat dalam bisnis saham. Ini saya ambilkan dari pendapatnya Elder. Jadi ada 3 yang harus kita lakukan agar kita selamat di bursa. Yang pertama adalah mind, yang kedua adalah money, yang ketiga adalah method. Nah,
ini sering disebut dengan metode 3M. Nah, orang sering bilang begitu. Jadi untuk mengingatnya, pakailah 3M untuk bisnis saham. Maka kamu akan selamat. Jadi begini dulu pokok bahasan kita kali ini. Nanti akan coba kita dalami lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.